Ya baik, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Channel yang khusus membahas tentang perpajakan, informasi-informasi perpajakan, serta tutorial-tutorial pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi bagi PNS. Jadi jika Anda seorang PNS, Anda layak menonton video kami dan ikuti sampai akhir. Ya, pelaporan SPT tahunan yang sudah dilaksanakan secara online. Caranya sangat mudah ya, dan bukan masalah lah menurut kami, apalagi buat Bapak Ibu yang sudah bekerja. Ini adalah pekerjaan yang tidak terlalu rumit. Caranya teman-teman hanya membutuhkan bukti potong. Tentunya bagi Anda PNS akan mendapatkan bukti potong 1721A2 ya. Kalau untuk swasta itu namanya 1721A1. Kalau Anda sebagai PNS, maka Anda menggunakan formulir atau mengambil bukti potong dulu dari kantor yang 1721A2. Untuk pelaporannya kita harus masuk ke Google atau bisa juga ke Google Chrome, bisa ke Firefox atau Mozilla. Kita akan buka internetnya. Nah, setelah kita masuk ke internet ini, kita langsung buka yang namanya DJP Online. Bisa kita ketik di sini DJP Online. Jadi nama situsnya DJP Online. Lalu kita langsung buka di sini ada DJP Online Ditjen Pajak. Maka akan muncul seperti ini validasi ya. Tapi ini kita close dulu karena kita saat ini tidak buat tutorial validasi. Kita tutorialnya adalah pelaporan SPT tahunan. Nah, ini dia. Tampilan yang pertama harus kita isi adalah kita masukkan NPWP kita. Ini untuk kita bisa masuk, kita harus hafal NPWP ya. Setelah itu kita masukkan kata sandi. Ini kata sandi jangan sampai salah karena dia akan ditolak jika salah. Kita akan masukkan kode keamanan ini, pastikan sama ya. Ya, setelah selesai ini tidak harus huruf kecil ya. Yang penting kalau di sini G, kita tulislah G di sini misalnya, tidak harus memakai huruf kecil atau huruf besar. Setelah itu kita langsung login. Ya, setelah login maka tampilannya adalah seperti ini. Muncul NPWP di sini. Lalu kita langsung ke lapor karena kita mau melaporkan ya. Kalau kita mau bayar, kita klik bayar. Kita mau melapor, kita klik lapor. Setelah kita klik lapor, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada e-pom, e-filing, dan bea materai. Untuk kesempatan kali ini kita memakai e-filing karena memang dia masih menggunakan POM yang 1770S dan SS. Kalau yang e-pom ini digunakan untuk 1770 polos, tidak ada S-nya ya. Setelah itu kita pilih e-filing sambil teman-teman siapkan bukti potongnya ya, biar lancar pengisiannya. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ini adalah arsip ya. Arsip artinya ini adalah laporan pajak kita selama ini. Dalam contoh ini dia sudah 2 kali melaporkan ya, yaitu tahun 2021 dan 2020. Dan untuk melihat SPT tahun 2021, tahun 2020, siapa tahu teman-teman lupa, misalnya hartanya di situ berapa, atau bentuknya seperti apa SPT-nya, bisa diklik di sini, tanda loop atau pembesar ini. Di sini ada tulisan lihat SPT, kita klik aja. Nah, maka akan muncul di sini. Kita bisa buka bagian A, bagian B, bagian C. Jadi nanti di sini terlihat SPT kita tahun kemarin seperti apa. Jika kita sudah paham, langsung aja ya buat SPT, kita klik buat SPT. Setelah itu muncul pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini jelas tidak ya, karena dia seorang PNS ya. Jadi kita klik tidak.
Kemudian muncul, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Misalnya pisah harta suami istri atau bercerai suami istri. Dalam kesempatan ini tidak bercerai, kita pilih tidak. Lalu kita ke bawah lagi. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Mungkin ini kalau kita tidak melihat bukti potong, mungkin agak susah juga ya memperhitungkannya, karena penghasilan bruto ini bukan hanya gaji pokok, tapi adalah masih banyak, misalnya ada tunjangan istri, tunjangan beras, tunjangan khusus, itu untuk PNS ya. Nah, dalam kesempatan ini untuk menentukan ini, coba Bapak Ibu lihat bukti potongnya di nomor 11, karena kan di bukti potong itu kan ada rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 ya, bagian B. Kemudian ada nomornya 1, 2, 3 sampai 23. Jadi untuk menentukan ini, coba Bapak Ibu lihat di nomor 11, jumlah penghasilan bruto. Jadi sudah ada di situ jumlah penghasilan bruto. Dalam contoh ini jumlah penghasilan brutonya adalah Rp44.817.080. Jadi kita berarti di bawah 60 juta ya, karena hanya 44 juta. Di sini kalau kurang dari 60 juta, maka kita pilih ya. Karena dalam contoh ini dia hanya 44 juta. Setelah kita pilih ya, maka muncul SPT 1770S. Kalau misalnya teman-teman pilih tidak, misalnya gajinya udah di atas 60, maka akan ada lagi formulir yang menggunakan 1770S. Itu jika gajinya 60 juta ke atas ya. Jadi tergantung penghasilan brutonya. Di sini penghasilan brutonya berapa, maka kita akan menentukan pilihan ya atau tidak. Dalam contoh ini gajinya hanya penghasilan brutonya di bawah 60 juta, maka saya pilih ya. Setelah saya pilih ya, maka otomatis sistem akan menunjukkan ataupun memilih bahwa formulir yang kita pakai adalah SPT 1770SS. Ini yang warna oranye ya. Langsung kita klik aja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah muncul formulir 1770SS ya. Ini 1770SS. Yang pertama yang kita isi adalah di sini ada data formulir. Di sini ada data formulir. Kita isi tahun pajaknya. Tahun pajak yang mau kita lapor berapa? Tahun 2022. Walaupun saat ini 2023, yang kita lapor adalah tahun 2022. Kemudian status SPT normal. Normal maksudnya baru sekali ini kita lapor di yang tahun 2022. Kalau misalnya sudah pernah tahun 2022 udah pernah dilapor, ternyata salah, penghasilan brutonya bukan seperti itu, maka kita klik pembetulan. Kita pembetulan, maka di sini kita klik juga pembetulan keberapa, apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan dalam contoh ini dia baru sekali ini ya, untuk pelaporan tahun 2022, belum pernah salah, maka kita klik aja normal. Lalu kita ke selanjutnya, kita klik aja yang warna biru ini ya. Lalu muncul lagi tampilan seperti ini. Tampilan yang pertama di sini adalah kita baca ini. Sesuai dengan prinsip self-assessment, isi SPT tahunan merupakan tanggung jawab wajib pajak. Artinya, apa yang kita isi ini adalah tanggung jawab kita. Lalu kita ke bawah. Di sini ada pajak penghasilan bagian A ya. Bagian A, pajak penghasilan. Nomor satunya, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini yang nomor 11 tadi ya, langsung aja kita pindahkan ke sini. Yang nomor 11 kita pindahkan 448170080. Jangan salah isi ya. Jadi dari bukti potong di nomor 11 tadi kita pindahkan aja. Di situ kan ada nilainya. Nomor 11 kan di sebelah kiri, kemudian ada jumlah penghasilan bruto. Lalu di sebelah kanan, kolom sebelah kanan ada jumlahnya yaitu 4. Tergantung bukti potong teman-teman. Kemudian kita nomor 2, pengurang. Pengurangnya adalah pengurang di sini ada di langsung pindahkan dari nomor 14. Bagi Anda PNS ya, nomor 14 di bukti potongnya ada di situ jumlah pengurangan. Kita pindahkan aja
totalnya di sini 4143087. Setelah itu kita tap. Kalau kita perhatikan di bawah ini, di nomor 7 ini, di sini ada kurang bayar ya. Ya, jadi ini ada kurang bayar karena kita belum mengisi nomor 3. Kalau kita tidak mengisi nomor 3 ini, maka kita masih harus membayar 2 jutaan. Nah, nomor 3 ini isinya dari mana? Untuk mengisi nomor 3 ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Artinya, pemerintah membebaskan pajak jika penghasilan sebesar, misalnya kalau masih tidak kawin, tekan 0, maka dibebaskan 54 juta itu bebas pajak. Ini nanti berbeda-beda ya. Kalau misalnya kawin ada 1 anak, maka dia 63. Jadi ini harus kita pilih berdasarkan ada di nomor 18. Anda Bapak Ibu lihat bukti potongnya nomor 18. Di situ ada tulisan penghasilan tidak kena pajak atau dalam kurung PTKP. Di sini adalah 54 juta. Di sini nilainya 54 juta, tapi untuk memilih di sini kita K1 atau K2 bisa dilihat di bagian A, identitas penerima penghasilan di bukti potong. Bapak lihat bukti potong di bagian A, identitas penerima itu bagian paling atas ya. Di bagian atas itu ada namanya pangkat dan golongan ya. Kemudian di sampingnya ini ada K, TK0, HB. Nah, di sini untuk contoh ini dia ada tulisan TK0. Berarti kita harus pilih di sini TK0 dan nilainya 54 juta. Untuk mencocokkan 54 juta ini, Bapak cocokkan di bukti potong di nomor 18, penghasilan tidak kena pajak. Apakah sama dengan ini, 54 juta ini? Kalau sama berarti sudah benar ya. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat yang tadi warna merah tadi ya, yang nomor 7. Yang tadinya di sini tulisannya kurang bayar, sekarang sudah nihil. Jadi di sini sudah 0. Kenapa seperti itu? Karena yang dibebaskan aja 54 juta. Jadi penghasilan orang pribadi, karyawan, PNS, jika masih 54 juta masih bebas pajak. Penghasilan dia kan cuma 44 jutaan ya. Padahal yang dibebaskan itu 54 juta. Itu artinya dia tidak bayar pajak karena pemerintah masih membebaskan sebesar 54 jutaan. Kalau penghasilanmu 54 juta masih bebas. Dalam contoh ini penghasilan dia hanya 44 juta, tentu dia bebas pajak. Nah, di sini jadi 0. Setelah itu kita langsung ke berikutnya saja. Kita klik berikutnya. Di sini adalah ada tulisan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi ada PPh final, artinya PPh final ini PPh yang tidak bisa dikreditkan ya. Kalau kami jelaskan nanti apa dikreditkan mungkin agak panjang. Atau contoh konkretnya aja lah langsung, misalnya ada dapat undian, kan biasanya dipotong PPh final, dipotong PPh ya. Jadi biasanya kan pajak ditanggung pemenang. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda dapat hadiah, undian, kalau ada pajaknya tuliskanlah di sini. Misalnya dapat hadiah mobil 2 miliar misalnya, tentu akan dipotong PPh-nya. Potongan PPh-nya itu disebutlah PPh final, tuliskanlah di kolom ini. Jadi dalam contoh ini dia tidak ada penghasilan final ya. Dia tidak pernah dapat undian, tidak pernah dapat hadiah. Kemudian di sini juga kita kosongkan ya karena memang dia di sini kosong. Kemudian di nomor 10 ini, kan ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi ternyata ada penghasilan itu yang tidak kena pajak. Misalnya di sini adalah Anda dapat warisan, tuliskan aja di sini warisan 1 miliar misalnya. Nah, maka orang pajak akan tahu bahwa Anda dapat warisan 1 miliar. Jadi ini harus dituliskan ya, jangan dikosongkan. Kalau memang ada ya, kalau memang ada dituliskan supaya nanti tidak jadi kecurigaan. Misalnya Bapak Ibu tahu-taunya tahun depan beli Innova. Loh, dari mana ini? Gaji Anda hanya 44 juta setahun.
tapi kok beli Innova. Nah, kalau kita sudah jelaskan di sini, sudah kita tuliskan di sini 1 miliar, nah berarti dari situlah kita membeli Innova itu, bukan dari penghasilan kita, tetapi dari warisan. Dan warisan itu bukan objek pajak kalau memang dikasih dari orang tua kita kandung. Setelahnya kita ke berikutnya ya. Lalu di berikutnya ini kita lihat jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun. Nah, ini dituliskan aja berapa hartanya pada akhir tahun, termasuk tadi warisan itu udah jadi harta ya. Jadi harta ini bisa juga motor yang masih dicicil, tuliskan aja harganya berapa belinya. Rumah yang masih dicicil, tuliskan berapa harga belinya. Dan di tabungan berapa, kemudian tanah berapa, bisa dituliskan semua di sini. Jumlahnya, nilainya aja ya. Waktu beli ya. Kemudian di sini jumlah keseluruhan hutang. Jadi ketika cicilan motor itu belum lunas, tuliskan aja di sini berapa lagi cicilannya. Ketika rumah belum lunas, tuliskan di sini sisa hutang Anda pada tahun 2022 ini. Berapa sisanya? Jadi semua dituliskan. Jadi nanti ketahuan kalau misalnya di sini rumah 300 juta misalnya, ternyata di sini tidak ada hutang. Dari mana 300 jutanya kan? Nanti malah jadi di kecurigaan pajak karena gajinya hanya 44 juta. Nah, kalau Anda buat di sini misalnya tuliskan di sini hutang, misalnya rumah 300 juta. Rumah 300 juta. Nah, ternyata masih hutang 250 juta. Nah, di sini kan tidak menimbulkan kecurigaan ya, masih pas ya. Misalnya 300 juta di pinjam ke bank masih ada hutangnya segini. Walaupun gaji Anda hanya 2 juta misalnya sebulan, tapi kalau memang ada data seperti ini berarti tidak terlalu menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya kita ke berikutnya. Ini ada pernyataan, dibaca aja ya, bahwa kita setuju, kita klik aja setuju. Setelah itu kita ke selanjutnya. Ini adalah pengiriman SPT. Di sini sudah jelas ditulis jenis formulirnya adalah 1770 SS, tahun pajak 2022, pembetulan keberapa, nihil, jumlah pajaknya juga 0, catatan lengkap. Setelah itu kita langsung klik di sini untuk mendapatkan kode verifikasi. Nanti kode verifikasi itu dikirim ke email dan nanti kode verifikasi kita masukkan ke sini. Tapi kita belum bisa lihat ke email karena belum kita klik di sini. Jadi kita klik dulu di sini. Lalu kita pilih kirim kemana, ke email atau ke SMS. Setelah itu kita klik OK. Kemudian di sini sukses, token telah dikirim ke email. Kita klik aja ya, kita akan buka email apakah sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk kita langsung copy dan kita masukkan ke sini ya. Kita cek dulu emailnya. Ya, kita sudah buka email dan di sini sudah ada masuk dari e-filing ya. E-filing kode verifikasi, kita buka saja. Nah, ini adalah kode verifikasinya, kita langsung copy aja ya biar lebih aman, lebih pas. Jadi jangan diketik, langsung di copy aja. Kita langsung masukkan ke sini ya. Setelah itu kita langsung kirim SPT. Tapi sebelum kita kirim SPT ya, kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan kode verifikasi, kita bisa cari di sini ya. Kita klik aja dari e-filing. Lalu kita enter, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau teman-teman belum muncul, bisa dicari di kolom pencarian ini. Lalu kita kirimkan saja ya. Kirim SPT, kirimkan saja. Klik kirim SPT. Lalu di sini ada informasi penghasilan Anda di bawah PTKP berdasarkan ketentuan. Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak non efektif. Jadi permohonan WPNE dapat diunduh di sini. Jadi kita yang gajinya masih di bawah PTKP, di bawah 54 juta setahun, tidak wajib melapor, tetapi harus mengajukan agar NPWP kita dinonefektifkan. Cuman masalahnya kalau NPWP kita dinonefektifkan, kalau misalnya kita ada urusan, kita harus mengaktifkan lagi. Jadi kita biarkan aja kita lapor setiap tahun karena memang tidak terlalu susah ya. Kita langsung tutup aja. Setelah itu kita lihat di sini informasi apakah Anda puas. Kita klik aja puas.
Setelah itu kita lihat buktinya, bukti yang warna biru ya. Kita lihat di sini 1770 SS tahun 2022. Kita lihat di sini, lihat BPE di paling pinggir ini ya, paling kanan. Nah, ini dia buktinya. Inilah buktinya. Ini bisa kita print dan bisa kita screenshot dan kita sudah berhasil melaporkan. Demikian caranya, sangat mudah. Tetap ikuti channel kami di channel Masalah Pajak.